But it's too late now. I remember you and me. Yuk lanjut, paham ya? Oke, kita sekarang pindah ke yang namanya simple past. Nah, simple past itu ciri-cirinya apa? Simple past itu cirinya dalam kalimat positif pakai yang namanya verb bentuk dua. Dalam kalimat negatif itu nanti pakainya apa? Didn't plus V1. Ini ciri khasnya. Jadi kalau simple past seperti itu ciri khasnya. Oke, betul pakai verbnya verb bentuk dua. Nah, nanti ketika kita bahas yang namanya past tense, to be-nya yang dipakai ada satu, ada was. Ini yang pakai adalah I, she, he, it. Kalau were, yang pakai adalah you, Dewi, gitu ya. Ingat. Jadi nanti to be yang kita pakai cuma satu, was atau were. Lihat sekarang. They refuse the help from the government. They subject. Refuse verb bentuk dua. Objeknya the government was refused the help by them. Masih salah. The help from the government was refused by them. Betul? Nah, berarti di sini objeknya bagaimana? Objeknya adalah di sini panjang ini ya. The help from the government. Kenapa? Jadi di sini objeknya panjang, tapi kepala objeknya adalah ini. Ini head-nya, kepala noun-nya. Ini namanya adalah noun phrase, frase kata benda. Bantuan, bantuan dari siapa? Bantuan dari pemerintah. Jadi ini kan suatu kesatuan. Bantuannya berapa jumlahnya? Jumlahnya satu. Nah, berarti kalimat pasifnya adalah the help from the government. To be-nya pakai apa? Karena ini satu, makanya pakainya adalah was. Kan ini satu, help. Was refused by them. Oke. Sip. Nomor dua. She didn't prepare the documents for the meeting. Objeknya yang mana? Oke, ini subjek, ini verb, ini objeknya ya. Nah, dokumen mana? Dokumen untuk rapat. Maka objeknya yang ini semuanya. Sekarang kita pindah ke depan. The documents for. Documentsnya berapa? Banyak. The documents for the meeting. Makanya pakainya apa? Pakainya adalah were. Were not prepared by her. Gimana cara pasifnya tanpa by? Oke. Kalau tanpa by, ya udah hilangin by-nya ini. The documents for the meeting were not prepared, tetapi berarti kita tidak tahu siapa yang tidak menyiapkan. Kan gitu. Jadi ketika kita menghilangkan frase by, berarti kita menghilangkan informasi siapa yang melakukan. Oke, mau dijelaskan tentang noun phrase? Boleh. Nanti Kak Ari jelaskan tentang noun phrase setelah kalimat yang ketiga ini Kak Ari jelaskan noun phrase itu apa, gitu ya. Oke, sip. Jadi bisa, nggak ada by, nggak apa-apa. Tapi berarti informasinya missing atau hilang sebagian. Udah, lanjut sekarang kalimat ketiga. Sama seperti tadi ketika kita membentuk kalimat tanya berarti kan to be-nya taruh paling depan, kan gitu ya. Subject, verb, objek. Nah, to be-nya taruh paling depan kan gini. Report-nya dulu. The report. Nah, kalau the report pakai was atau were? Pakainya adalah was. Makanya taruh was-nya di depan. Was the report. V3-nya apa? Written by him. Enak kan? Jadi polanya adalah apa? Ada to be, ada V3. Jadi intinya adalah ingat-ingat. To be plus V3. Nggak ada by, nggak apa-apa.
By oleh titik-titik itu adalah menunjukkan siapa yang melakukannya. Oke, sekarang Kak Ari akan ganti slide dulu. Yang mau screenshot silahkan screenshot. Kak Ari akan ganti slide sebentar karena ada yang minta dijelaskan noun phrase itu apa. Oke, yuk screenshot dulu yuk. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Oke, sekarang Kak Ari akan jelaskan yang namanya noun phrase. Kita mulai dengan kata ini dulu, phrase. Dalam bahasa Indonesia namanya adalah frasa. Frasa ini artinya adalah gabungan kata. Misalnya ada kata the, ini namanya word. Misalnya book, ini juga namanya word. Tetapi kalau diganti menjadi gini, the book, nah ini namanya adalah frase, phrase. Nah, di sini the ini adalah penunjuk, kata tunjuk. Book ini adalah kata benda. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai noun. Jadi gabungan kata ketika kepalanya atau intinya adalah kata benda, maka disebutnya sebagai noun phrase. Noun phrase bisa tidak hanya dua kata. Contoh noun phrase, berarti ini kan namanya noun phrase. Frase kata benda. Contohnya satu, the book. Frase yang lebih panjang lagi. The most, misalnya gini, expensive book. Nah, sama di sini ada 1, 2, 3, 4 kata. Tapi 4 kata ini menjelaskan kata apa? Book. Ini noun, head-nya. Head noun-nya. Jadi semuanya menjelaskan buku yang mana? Oh, buku yang paling mahal. Nah, sampai sini jelas? Jelas ya, insya Allah. Oke, nah sekarang Kak Ari akan balik lagi tadi kembali ke yang namanya pasif. Lanjut yuk. Oke, sekarang udah dapat dua tenses. Pakainya adalah to be plus V3. Nah sekarang kita mulai mengembangkan pasif, konsep pasif dalam tenses yang berbeda. Oh ini sudah sampai the budget has been discussed. Belum sampai situ. Bentar, sabar guys. Ya, ini dulu present sama past continuous. Jadi ingat, bentuk continuous ini kan yang artinya sedang. Yang bentuk sedang itu bagaimana? Bentuk artinya sedang itu adalah ketika kamu melihat adanya to be diikuti oleh verb bentuk ing. Ini artinya sedang. Nah, kalimat yang pertama, they are doing a research on cancer. Berarti kalimat ini kalau diartikan adalah mereka sedang melakukan riset atau penelitian tentang kanker. Nah, jadi sedang melakukan, are doing. Di sini menggunakan to be-nya are. Kalau to be are, is, am, are, berarti ini mengindikasikan bahwa ini tensesnya nanti adalah bentuk present. They subject, are doing verb, a research on cancer. Nah, sampai sini adalah objeknya. Maka bentuk pasifnya menjadi, ada yang bisa, ini Kak Ari belum jelasin, tapi siapa tahu ada yang udah bisa. A research on cancer is being did by them. Belum betul, kurang dikit. Oke. The cancer were researchers by them. Masih salah. A research were being done. Salahnya di kata were. Nah, gini ya. Oke. Sekarang Karya akan jelaskan dikit. Jadi pada intinya tadi, ketika pasif, kita akan cari yang namanya to be, diikuti oleh V3. Nah, sekarang, kalau di sini menggunakan ing, verb ing ya, di sini, to be plus verb ing. Bagaimana nanti di sininya? Oke, lihat.
A research on cancer. Ini present, maka kita pakai di sini is. Kenapa pakai is? A research. Satu penelitian. Is. V3 dari do. Kalau do, ini V1. V2-nya adalah did. V3-nya adalah done. Dapat. Do, did, done. Sekarang, is done. Nah, sekarang kita punya masalah verb ing-nya ini gimana? Verb ing yang menyatakan sedang. Maka kita akan sisipkan kata ini. Being. A research on cancer is being done by them. Nah, ada yang benar belum? Oke, udah ada yang benar. A research is being. Iya, betul, 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 betul. Nah, sip. Betul. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini present tense, di sini juga tetap present tense. Jadi verb-nya berubah menjadi is being done. Lanjut sekarang nomor 2. The students were playing music. Nah, di sini verb-nya adalah were playing. Di sini menggunakan were. Berarti kalau were, ini kalimatnya adalah kalimat past tense. Berarti nanti to be-nya pakainya was atau were. Kan gitu. Nah, sekarang objeknya yang mana? Objeknya adalah the music was being played by them when suddenly the power went out. Correct. Ya, betul. Jadi ini adalah objeknya. Terus bagaimana yang ini? Di sini when suddenly the power went out. Ini adalah waktu kan, time signalnya. Kapan toh terjadinya? Ketika tiba-tiba listriknya mati. Berarti musik sedang dimainkan oleh para siswa kan gitu ya. Music. Music ini benda tunggal maka pakainya adalah was bukan were. Music was. Tadi sisipkan apa? Being untuk menggantikan ing-nya. Being played by the students. When dan seterusnya. Nggak usah ditulis ya. Oke, lanjut. She was preparing dinner when my father called. Nah, di sini sama. Was. Preparing. Berarti ini bentuk past. Lebih tahu lagi di sini when. Ini penanda waktunya. Berarti objeknya adalah dinner. Maka bentuk pasifnya adalah dinner was being prepared by her when dan seterusnya gitu ya. Bisa dijelasin penggunaan being sama been? Oke, nanti Kak Ari jelasin tentang penggunaan been pada tenses berikutnya. Jadi ketika menggunakan kata being itu berarti kita menggunakan di sini untuk konsep passive voice yang artinya sedang gitu ya. Makanya tadi kan gini, konsep passive voice yang paling standar adalah ada to be plus V3. Di sini sebetulnya juga sama, ada to be plus V3. Ini kan to be. Ini V3. Ini namanya to be. Nah, ada sisipan being ini karena kita mengubah dari konsep ing di sini ya. Dinner was being prepared. Oke, lanjut. Sekarang nomor 4 dulu. We are not writing the monthly report. Objeknya adalah the monthly report. Ini objek. Laporan bulanan. Laporan bulanannya berapa? 1. Tensesnya apa di sini? Pakai are. Berarti ini present. Kan gitu ya. Kalau present nanti pakainya to be-nya is ma. Berarti kalimatnya menjadi the monthly report is not being written by us. Kan gitu. Dah. Was not being written by us. Betul, 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 betul. Ya, dah benar ya. Oke, screenshot dulu. Kari lanjut ke penjelasan berikutnya yang pakai bin itu bagaimana. Oke.